Bani yang mulai aktif ini kan, tuh ngajak main saya. Dan ini rambut saya tuh dijilati ya kan, leher saya dijilat dan ini nggak digigit ya kan. Kalau saya bergerak mungkin digigit ini kan. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya dan Bani ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini dari @ppp_hutan. Dia nanya, "Bang, saya pemula mau nanya. Saya nemu anakan musang tapi ekornya putih. Itu jenis musang apa ya?" Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita jawab tentang hal ini. Sebenarnya kalau untuk menjawab hal ini, saya tuh perlu tahu ya, Agan itu asalnya dari mana. Kalau misalnya dari Indonesia, sebenarnya ada dua kemungkinan ya kan menurut saya. Kalau musangnya mirip kayak si Bani ini, warna bulunya kayak gini, tapi ujung ekornya itu putih, berarti dia tuh musang pandan ekor putih. Dan itu menurut saya lumayan langka ya kalau Agan mendapatkan musang pandan ekor putih di alam liar ya. Soalnya rata-rata musang pandan itu di alam liar ya bentuknya kayak gini dah kan. Tuh, dari bodinya Gan lihat sendiri kan, kayak gini dah musang itu pasti. Mungkin ada yang lebih cerah dari si Bani, tuh ada. Tapi mayoritas bulunya tuh mirip-mirip. Kadang juga ada yang lebih gelap kayak musang saya yang dulu tuh si Buna itu ya. Nah, tapi tetap aja bentuknya kayak gini kan. Ada abu-abunya gitulah, walaupun sisanya tuh kadang ada yang lebih cerah, ada yang lebih gelap. Dan kalau ekor putih itu bagus banget kan. Bisa aja itu punya orang yang kabur ya kan. Karena jujur kalau di alam liar musang pandan ekor putih itu ada tapi jarang sih. Nah, kalau musangnya Gan temukan masih kecil dan dia dipegang itu masih bisa gitu, nah dipelihara itu nggak masalah ya. Cuma kalau misalnya musangnya udah besar, sebaiknya itu biarin aja dilepasin di alam liar ya kan. Soalnya musang itu pada akhirnya kalau misalnya udah gede dan liar, kita ambil itu susah banget jinain. Soalnya sifatnya itu udah kebentuk ya kan. Jadi percuma kan melihara, ujung-ujungnya nggak bisa dipegang. Paling cuma kita taruh kandang, kasih makan gitu aja. Buat apa kita melihara hewan kayak gitu ya kan. Soalnya kan kalau kita melihara musang itu sebenarnya kita tuh pengen kayak melihara kucing atau anjing gitu ya. Bisa kita ajak main, kita pegang-pegang gitu. Bahkan kalau bonding, misalnya kita jalan-jalan bisa ngikuti kita, nah itu kan yang kita pengenin ya kalau misalnya melihara musang. Makanya kalau Agan nemuin yang udah gede ya udah lepas aja sih Gan. Lebih baik Agan beli aja. Biasa di pasar hewan daerah Agan itu pasti ada yang jual musang. Kalau misalnya pun nggak ada, bisa juga beli online. Tapi kalau beli online harus hati-hati ya, soalnya zaman sekarang itu banyak sekali penipuan jual beli hewan gitu. Nanti Agan nggak dikirimi barang apa, uangnya sudah ditransfer. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau bodi musangnya itu kelihatan lebih besar dan Agan kebetulan tinggal di daerah Sumatera atau Kalimantan, tapi ya secara garis besar sih dari bentuk badannya mirip-mirip ya kan. Cuma mungkin dia agak lebih melebar sedikit dan warna bulunya itu mayoritas coklat polos, ekornya putih, dan di bagian wajahnya ada putihnya gitu. Nah, itu bisa jadi musang bulan ya. Nah, kalau musang bulan sebenarnya itu musang yang bagus ya kan. Itu juga salah satu musang impian yang pengen saya pelihara ya kan. Soalnya dari bentuknya itu memang sih mirip kayak musang pandan ya. Cuma dia tuh bisa lebih besar dan menurut saya tuh unik banget sih. Dan itu tandanya biasanya musang bulan yang normal, yang biasa, badannya itu cenderung coklat, tapi di bagian ujung ekor dan di bagian wajahnya itu ada putih, dan putihnya itu mencolok ya kan. Bukan kayak musang pandan ini kan, memang ini putih ya, tapi putihnya kan agak abu-abu gitu ya. Fix musang bulan kan. Kembali lagi, kalau misalnya Agan nemuin musang itu masih kecil dan bisa dipegang, dipelihara itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya Agan nemuin udah besar ya sebaiknya dilepas aja kan. Soalnya setahu saya sih jumlah musang bulan itu nggak sebanyak kayak musang pandan ini ya. Di alam liar loh ya. Jadi sebaiknya musang bulan kalau Agan nemuin itu lepasin aja kan. Atau juga dia tuh di alam sebenarnya berfungsi
kayak nyebarin benih tanaman gitu ya kan, soalnya dia kan suka makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian gitu dia suka. Jadi lebih baik kita lepas kan, soalnya buat masa depan ya, misalnya kita punya anak, dia tuh masih bisa ngeliat musang di alam liar kan. Kayak jujur saya tuh seumur hidup ngelihat musang liar itu cuma mungkin sekali 2 kali kan. Itu pun pada saat pagi-pagi, saat saya dulu zaman kerja gitu di kantor, saya tuh ngeliat musang, dia tuh manjat kabel gitu kan. Kalau di Bali sih biasanya musang Bali yang warna coklat itu ya, dia tuh salah satu mob dari musang pandan, warnanya coklat gitu ya kan. Dan setelah itu kayaknya hampir nggak pernah sih saya lihat musang di alam liar kan. Makanya kalau agan nemuin di alam liar, kalau saya sih bisa ngasih saran ya sebaiknya dilepas aja sih. Karena jujur untuk sekarang sih breeder-breeder musang itu udah banyak dan pinter-pinter. Ngapain kita kayak resiko ya. Memang sih kadang kalau kita nemu seneng kan, gratis gitu ya. Cuma kalau hewannya udah di alam liar itu biasa susah jinaknya kan. Beda sama kita beli di breeder, apalagi breeder yang bagus, biasanya anakannya itu juga gampang-gampang jinak kan. Kayak musang saya yang sekarang ini, si Bani, saya kan beli di peternak musang di Bali ya, dan dia nih agak lihat sendiri kan tuh, tangan saya nggak pernah digigit sama sekali, aman-aman aja. Cuma jujur kukunya itu tajam sih kan, memang dia nggak niat nyakar saya, tapi tetap aja kalau dia di badan saya, di tangan saya gini, kukunya itu nancep-nancep di kulit saya ya, itu kadang-kadang sakit. Tapi dia tuh nggak mau gigit kan. Nah, udah enak kan kita melihara musang kalau udah jinak gini. Padahal saya ngehandle-nya itu ya setiap hari, cuma nggak sering sih kan. Cuma 5-10 menit aja. Malah kadang lamaan saya ngehandle dia pas buat konten gini kan. Tuh. Oke, mungkin sekian video dari saya tentang pertanyaan Agan yang nemuin musang ekor putih. Ya jawaban saya itu antara musang pandan ekor putih atau musang bulan ya kan. Itu tergantung di daerah Agan dan warnanya tuh kayak gimana ya. Kalau misalnya warnanya mirip kayak musang pandan saya dan ekornya itu putih, berarti ekor putih dagan itu ya salah satu jenis musang yang unik ya. Itu kalau babynya sih biasanya dihargai lebih mahal dibandingkan dengan musang pandan yang biasa kayak gini yang ekornya tuh nggak putih kan. Tapi kalau musang bulan yang warna coklat itu ya, tapi ujung ekor dan wajahnya itu ada warna putihnya, nah itu biasanya mahal sih, harganya tuh jutaan kan. Dan kalau Agan nemuin masih baby dan dia mau dipegang, ya boleh pelihara sih kan. Tapi kalau udah besar saya saranin mendingan dibiarin aja, biar dia beternak dan bertelur. Nanti di alam Agan itu ada banyak musang bulan gitu kan, bagus ya kalau kita lihat di alam liar masih ada hewan-hewan kayak gitu ya kan. Biar nggak cuma lihat di kayak pasar hewan aja gitu kan, kasihan kadang ya hewan asli Indonesia. Nah oke, mungkin sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan apapun yang menurut saya menarik di segmen sawan ini ya kan. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani yang mulai aktif ini kan, tuh ngajak main saya. Dan ini rambut saya tuh dijilati ya kan, leher saya dijilat dan ini nggak digigit ya kan. Kalau saya bergerak mungkin digigit ini kan. Dan mohon maaf kalau misalnya suara backgroundnya berisik karena ada orang lagi renovasi, dia tuh lagi gergaji kayu. Ya semoga audionya kedengeran ya kan. Aduh, digigit tuh. Ini dia hewan saya si Bani ya kan. Tuh. Ini udah mau setahun, alhamdulillah dia masih jinak sih kan. Ini mirip kayak si Bim Bim dulu ya. Semoga jinak terus kan.